Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran penting yang seringkali tidak kita sadari, yaitu kebutuhan untuk disembuhkan secara batiniah sebelum kita bisa benar-benar melihat dan memperlakukan orang lain dengan kasih yang murni. Renungan ini saya beri judul, Sembuhkan Dulu Dirimu. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk bercermin. Apakah kita sudah menyelesaikan luka-luka dalam diri sendiri sebelum menilai atau bahkan mengoreksi orang lain? Banyak orang terluka, namun tidak sadar bahwa dirinya terluka. Akibatnya, mereka mulai hidup dengan kacamata luka, selalu curiga, mudah tersinggung, dan terus-menerus melihat kesalahan orang lain. Tanpa sadar, mereka mencari-cari kesalahan orang lain sebagai cara untuk mengalihkan rasa tidak aman atau ketidakpuasan dalam dirinya sendiri. Bahkan tindakan biasa dari orang lain bisa ditafsirkan sebagai bentuk ancaman atau penghinaan. Misalnya, ada orang yang hanya diam, kita merasa dia sedang menilai kita. Ada yang diberkati lebih, kita langsung berpikir dia sombong. Ketika seseorang menegur dengan kasih, kita menganggap dia iri atau menjatuhkan kita. Ini adalah tanda bahwa ada luka yang belum sembuh. Luka karena penolakan masa lalu, kegagalan, pengkhianatan, atau kurang kasih saat kecil. Semua itu bisa meninggalkan trauma yang membentuk cara kita melihat dunia. Yesus tidak melarang kita menasihati atau mengoreksi, tapi Dia mengingatkan, jangan lakukan itu sebelum kita membereskan diri sendiri. Jika tidak, yang terjadi adalah kemunafikan. Kita menjadi orang yang keras pada orang lain, tapi buta terhadap luka atau kesalahan pribadi. Yesus berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yesus tahu bahwa kecenderungan manusia adalah mengoreksi orang lain sebelum mengoreksi diri sendiri. Padahal, seringkali masalah sebenarnya bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Seseorang yang sudah sembuh secara rohani dan emosional akan lebih sabar, lebih pengertian, lebih rendah hati dalam melihat kelemahan orang lain. Sebaliknya, orang yang terluka cenderung reaktif, kritis, dan cepat menghakimi. Lalu bagaimana caranya kita bisa sembuh dari luka yang ada di dalam diri? Yang pertama, sadarilah bahwa kita punya luka. Langkah awal menuju pemulihan bukanlah tindakan besar, melainkan kesadaran yang jujur bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Terkadang kita terlalu pandai menyembunyikan luka, di balik senyuman, kesibukan, bahkan pelayanan. Kita menyangkalnya karena takut terlihat lemah atau malu di hadapan orang lain. Tapi di hadapan Tuhan, kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan pintu pemulihan. Akuilah rasa sakit itu. Beranilah menghadap Tuhan dengan segala ketidaksempurnaan dan mengakui, Tuhan, hatiku sedang terluka. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Mazmur pasal 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat ini adalah janji Tuhan bahwa Ia tidak tinggal diam saat kita terluka. Ia adalah Allah yang penuh belas kasih, yang menyentuh luka, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyembuhkan. Namun, penyembuhan tidak terjadi tanpa keterbukaan. Seperti pasien yang membuka luka agar dokter bisa mengobati, demikian pula kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka.
Jangan hanya datang membawa permintaan, tapi datanglah dengan membawa isi hati terdalam, keluh kesah, air mata, dan rasa kecewa yang belum sempat tersampaikan. Percayalah, Tuhan tidak akan menolak hati yang hancur. Yang ketiga, bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa dan firman. Luka jiwa tidak sembuh hanya karena waktu berlalu. Ia sembuh saat kita membasuhnya setiap hari dengan kasih Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Firman Tuhan adalah cermin dan obat. Cermin yang menunjukkan luka kita dengan jujur, dan obat yang menyembuhkannya dengan kasih dan kebenaran. Saat kita berdoa, kita sedang membangun hubungan pribadi dengan Sang Tabib Agung. Dalam hadirat-Nya, kita menemukan penghiburan, arah hidup, dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Jangan jauh dari firman. Semakin jauh kita dari firman, semakin lama kita hidup dengan luka yang tak tertangani. Tapi semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin cepat proses pemulihan itu berlangsung. Yang keempat, belajar mengampuni dan melepaskan masa lalu. Banyak luka dalam hidup kita berasal dari pengkhianatan, penolakan, atau ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain. Itu menyakitkan. Tapi kita harus menyadari bahwa menyimpan luka dan kebencian tidak akan pernah memperbaiki masa lalu. Sebaliknya, itu mengikat kita di masa lalu dan menghalangi pemulihan. Pengampunan bukan berarti membenarkan perbuatan orang lain, tetapi memilih untuk menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan membebaskan hati kita dari belenggu kepahitan. Dan yang kelima, berani meminta bantuan rohani. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menghadapi semua pergumulan sendirian. Kadang kesembuhan juga datang melalui orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan malu untuk mendekat kepada hamba Tuhan, konselor Kristen, atau teman-teman seiman yang bisa menjadi sahabat rohani. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita ingin sembuh. Komunitas rohani yang sehat bisa menjadi tempat berbagi, berdoa bersama, dan saling meneguhkan. Jangan biarkan kesepian memperparah lukamu. Jadi saudaraku, kita tidak akan pernah bisa mengasihi dan mengerti orang lain dengan sungguh jika hati kita masih penuh luka dan prasangka. Jangan biarkan luka masa lalu membentuk identitas kita dan merusak hubungan kita dengan sesama. Datanglah kepada Tuhan hari ini, buka hatimu, dan biarkan Dia menyembuhkan setiap bagian yang retak. Maka kita akan bisa melihat orang lain bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan kasih Kristus yang lembut dan penuh pengertian. Sembuhkan dulu dirimu, maka hidupmu pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.